Halo semuanya, saya akan menceritakan sebuah cerita dari akun karya karsa Ralfar Sirah dengan judul Atira. Sebuah cerita pendek tentang Atira yang kehilangan dunianya karena persoalan cinta. Atira sangat mencintai Fari, namun kecintaannya justru mengantarkan Atira pada sebuah kehancuran. Cinta yang terlalu melampaui batas membuat Atira buta dengan dunia. Apakah kalian pernah melihat sosok aneh yang begitu menyeramkan? Seperti penampakan seorang wanita dengan wajah lebam yang disertai darah yang mengucur deras di sekitar wajah hingga lengannya. Atau rambut panjang yang menjuntai ke lantai bagai helai-helai sapu yang kotor dan juga kasar. Atau bola mata melotot bagai seekor singa yang siap menerkam mangsa. Sosok aneh yang terasa mustahil, namun terlihat begitu nyata. Antara ingin percaya atau tidak, tetapi kehadirannya selalu berhasil membuat bulu kuduk berdiri sempurna. Tetapi, adakah sosok itu memang nyata? Atau hanya imajinasi semata yang dibenar-benarkan oleh indera penglihatan manusia? Hingga membentuk sebuah kesimpulan baru dan melahirkan banyak tanda tanya. Kenapa mereka ada? Kenapa mereka tak kasat mata? Atau kenapa mereka memperlihatkan diri di depan manusia yang pada nyatanya lebih sering abai ketimbang peduli dengan sekitarnya? Matahari perlahan ditelan bulan. Kegelapan menjelma, suasana baru yang mengitari semesta. Langit cerah yang tampak biru kini berganti warna menjadi hitam pekat yang begitu sembilu. Tak ada lagi suara riuh kendaraan yang saling menyambut. Perlahan, kebisingan itu digantikan dengan suara jangkrik yang sesekali menyahut lirih di halaman rumah. Anggana mendesah panjang. Sebelum akhirnya ia menutup tirai jendela kamarnya, ada sembarut kekhawatiran yang mendekap di wajahnya. Kantung matanya yang semakin kendur, bengkak dan hitam, seolah menjadi pertanda betapa lelahnya ia menjalani hari demi hari yang begitu memuakkan. Pernahkah kalian melihat sosok aneh yang begitu menyeramkan? Seperti mimpi buruk yang sialnya terasa begitu nyata. Kalimat-kalimat itu meluncur tanpa sebuah sahutan jawaban dari sekelilingnya. Sebab seluruh penghuni kamar telah menjelma menjadi makhluk tak berperasaan yang hanya gemar abai tanpa peduli dengan sekitar, termasuk pada Anggana. Mereka bungkam, seperti bungkamnya orang-orang ketika disodori uang oleh kalangan elit kelas atas. Padahal dulu, Anggana seringkali mendengar cericit tikus yang sedang berhadapan dengan maut. Anggana juga sering mendengar bagaimana kasurnya yang merintih ketika ia menjatuhkan diri di sana, atau dengan suara jeritan bantal guling yang kadang-kala menolak untuk dipeluk erat saat tidurnya hendak lelap. Sekarang, sorak-sorai itu perlahan menyusut, bahkan nyaris tak terdengar lagi olehnya. Hanya isi kepalanya yang paling riuh saat ini, isi kepala yang gemar melontarkan pertanyaan tanpa memberinya sebuah jawaban yang jelas. Bahkan di sana, ia seringkali terjebak dalam labirin yang ia ciptakan sendiri. Aku pernah melihat sosok menyeramkan itu. Terkadang kita begitu dekat, terkadang tidak ada jarak. Bahkan beberapa kali sosok itu hadir dan terlihat begitu nyata di pandanganku. Tetapi, adakah ia memang nyata? Anggana masih bersitatam dengan dirinya di depan cermin. Rambutnya yang hanya sebatas bahu, perlahan ia sisir dengan pelan dan lembut. Ia terus bercengkrama dengan diri sendiri, tanpa peduli ada yang menjawabnya ataukah tidak. Aku melihatnya datang, tapi tidak pernah satu kali pun aku menyadari kepergiannya. Seperti Jilamku, datang tak dijemput, pergi meski tak diantar. Apakah semua makhluk memang gemar datang dan pergi sesuka hati mereka? Tidakkah mereka paham bahwa ada banyak pertanyaan yang pada akhirnya akan mereka tinggalkan setelah sebuah kepergian yang begitu tiba-tiba? Anggana kembali melihat diri di depan cermin, melihat bagaimana wajahnya yang semakin terlihat lelah dari hari ke hari. Entah sejak kapan wajah itu berubah menjadi begitu sendu. Entah kenapa ia tidak bisa mengenal lagi wajahnya yang sekarang. Anggana rasa ia telah kehilangan dirinya yang dulu. Kemana perginya Anggana yang riang, yang suaranya kerap kali melengking memenuhi sudut-sudut ruangan? Apakah waktu juga berhasil melahap segala tawa yang ia punya? Ia menatap wajahku dengan tajam. Tubuhnya seperti kelelawar yang bergelantungan di langit-langit kamar.
Darah yang berasal dari leher dan wajahnya mengalir bagai mata air hingga membasahi sekujur tubuh yang lemah tak berdaya. Dia datang dari hari ke hari hingga aku lelah sendiri untuk menghitungnya. Entah sudah berapa kali ia menghampiriku di kamar yang sempit dan sunyi ini. Demikianlah Anggana dengan segala sanda guraunya perihal perempuan dengan wajah aneh yang kerap kali menghampirinya. Anggana kembali menatap dirinya di depan cermin. Ia memusatkan fokusnya pada sosok yang ada di depan pantulan kaca itu. Cukup lama hingga kepalanya terasa pusing dan mendadak ia mual sendiri. Anggana menyerah, sebab sejak tadi hanya pikirannya yang terus berbicara. Tak ada jawaban yang ia dapatkan. Ia bangkit lagi dari tempat duduknya. Beberapa detik ia terhuyung-huyung sebelum akhirnya menyeimbangkan dirinya kembali. Lah Dek, kok masih diam di sini sih? Ibu kan nyuruh kamu segera ke meja makan kalau udah selesai mandi dan ganti baju. Seketika Anggana tersadar setelah sahutan dari ibunya barusan. Ia sontak mengedipkan kedua mata lalu bergelanjut manja di salah satu lengan ibunya. Ini aku baru mau nyamperin ibu, ucapnya penuh kebohongan. Ibu tidak banyak berkomentar, hanya memberi elusan pelan di pucuk kepala anaknya yang kini berdempetan dengan tubuhnya. Mereka berjalan menuju meja makan, tempat di mana makanan sudah tersaji dengan begitu rapi. Hari ini Anggana bisa melihat dengan jelas bagaimana padatnya tempat itu dengan beragam makanan. Padahal setahu Anggana, ia hanya tinggal berdua dengan ibunya di rumah ini. Lantas buat apa hidangan yang begitu banyak tersaji di depannya saat ini? Kok malah ngelamun, Dek? Bukannya melahap makanan yang sudah ibu siapkan. Gak suka ya sama masakan ibu, ucap ibu saat melihat Anggana hanya diam saja tanpa ada niat untuk menyentuh makanan yang ada di meja. Atau ada bosan ya sama masakan yang ibu masak? Anggana menggeleng karena memang bukan itu alasannya tidak menyentuh makanan yang sudah tersaji di atas meja makan saat itu. Saat melihat raut wajah ibu yang terlihat sedih dan kecewa, Anggana langsung mengambil beberapa sendok nasi beserta lauk pauk ke piringnya. Ibu masak begini, emang ada acara apa? Bakal ada tamu ya, Bu? Ibu tersenyum menyambut pertanyaan Anggana. Ntar juga kamu tahu. Jelas ibu yang malah menghadirkan tanda tanya baru di kepalanya. Tidak ada sahutan lagi setelahnya. Hanya ada dentingan dan sendok yang saling beradu dengan piring masing-masing. Suasana makan malam sangat sunyi, seperti suasana di luar ruangan saat ini. Bu, panggil Anggana pada ibunya di sela ia mengunyah makanan. Ibu yang sedang mengunyah makanannya kini berhenti melakukan kegiatannya. Ia mendongak untuk melihat Anggana yang tadi memanggilnya. Iya, dia ada apa? Ibu menatap Anggana dengan intens. Wajahnya penuh dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Kamu mau nambah lauk? Tanya ibu mencoba menebak. Anggana tidak lantas bersuara. Ia hanya menggeleng pelan. Sebenarnya Anggana sedang mengumpulkan kata yang tepat untuk dilontarkan kepada ibunya. Dek, panggil ibu lagi saat melihat Anggana kembali terdiam. Padahal tadi dia sendiri yang memanggil ibunya. Adik kenapa? Ada yang lagi dipikirkannya? Tanya ibu terlihat semakin khawatir. Atau ada masalah di sekolah kamu? Jelas ibu semakin tampak tidak tenang di tempat duduknya. Anggana jelas menggeleng. Keadaan sekolahnya sedang baik-baik saja. Tidak ada nilai yang anjlok dan tidak ada pula teman yang bermasalah dengannya. Lalu, ucap ibu saat melihat anaknya menggeleng. Dengan susah payah, Anggana mencoba berbicara dengan ibunya. Bu, ibu pernah nggak mimpi sesuatu, tapi mimpi itu kelihatan kayak nyata banget menurut ibu? Kayak nyata, tapi di satu sisi bisa dibilang tidak nyata juga sih sebenarnya. Kalau diberatkan dengan warna tuh semacam bukan putih, bukan hitam juga. Kayak abu-abu gitu, Bu, nggak jelas. Anggana mendesah panjang usai menjelaskan kepada ibunya. Mungkin ibu akan tertawa atau justru melongo setelah mendengar ucapannya barusan. Tapi untuk sekali ini, Anggana tidak peduli. Ia hanya ingin menuntaskan semua kebingungannya dengan cara mengobrol dengan ibunya secara langsung. Meski belum pasti bisa menyelesaikan masalah, tapi setidaknya Anggana bisa sedikit lega karena bisa membagi sedikit kegelisahannya kepada orang lain. Alis ibu mengerut seperti dugaan Anggana. Mungkin ibu akan bingung dengan maksud yang diceritakannya barusan. Kamu mimpi buruk? Mimpi apa deh? Tanya ibu dengan antusias.
Sebelum menjawab, Anggana meneguk air minum dulu untuk menceritakan hal-hal mengerikan yang akhir-akhir ini ia alami. Nampaknya butuh effort yang tinggi untuk melakukannya. Semacam itu, Bu. Akhir-akhir ini aku sering banget melihat perempuan dengan wajah menyeramkan, dengan darah yang memenuhi wajah dan juga lengannya. Aku takut, Bu. Aku takut setiap kali melihatnya, ucap Anggana pada ibunya. Perempuan menyeramkan. Anggana mengangguk, karena aku melihat dia di langit-langit kamar. Bu bergantungan, tepat di atas tempat tidurku, dan darah yang berasal dari wajah dan lengannya menetes jatuh ke tubuhku. Tapi anehnya, pas bangun tidur, tidak tersisa bekas darah sedikit pun di wajah bahkan di tubuhku. Alih-alih ikut khawatir, ibu justru tersenyum pada Anggana. Anggana yang menyaksikan senyum itu sontak mengerutkan kening karena terlalu bingung. Apakah ibu pikir aku sedang mengarang cerita? Atau sedang mendongeng untuk dia hingga ibu malah tertawa bukannya menanggapi situasi ini sebagai situasi yang serius, yang harus ditanggapi dengan rasa takut yang sama sebagaimana yang aku rasakan sekarang, ucap Anggana membatin. Kamu gak baca doa dulu kali sebelum tidur? Makanya diganggu perempuan seram. Anggana tak lantas menjawab ibu. Ia justru hanya menarik napas panjang dan menghembuskannya pelan. Ya udah, kamu lanjut makan dulu, Gi. Malam ini kamu tidur bareng ibu saja. Biar kalau mimpi buruk lagi, ada ibu yang bisa langsung peluk kamu biar nggak takut kayak sekarang. Sebenarnya Anggana sedikit kecewa dengan tanggapan dari ibunya. Nampaknya perempuan parubaya itu tidak percaya dengan ucapan Anggana. Tapi selain mengangguk, Anggana bisa apa lagi sekarang? Darul kendaraan mengilas aspal dalam keheningan. Untuk pertama kali dalam setahun terakhir, Farik akhirnya kembali ke kampung halaman orang tuanya. Menjadi seorang lelaki lajang dengan jam kerja yang padat dan tak kenal waktu, membuat Farik hampir lupa meluangkan waktu untuk keluarga. Lebih seringnya ia menyapa keluarganya hanya lewat panggilan suara saja. Itu pun sangat jarang ia lakukan. Syukur-syukur jika dalam seminggu ia melakukan panggilan suara dengan ibunya. Kau udah berkabar sama orang rumah kan? Kalau kita bakal mampir dan nginap di sana selama beberapa pekan ke depan. Hanya Leo, lelaki yang kini duduk di samping Farik. Farik malah diam saja, memilih fokus dengan jalan raya sambil mengikuti lirik lagu yang mengisi playlist musik di mobilnya. Woi, gue ngomong, woi. Jawab kenapa? Dikacangin mulu perasaan. Udah kok, jelas Farik sekenanya. Lelaki itu hanya terlalu asik saja menikmati musik yang sedang mengalun. Seolah merasa kurang afdol jika harus dipotong-potong segala jika ia sedang asing berdendang dengan lagunya. Bagus, berarti nyampe rumah lo bentar, perut bisa langsung di-charger kan? Karena ibu lo pasti udah prepare makanan yang enak buat kita berdua. Leo mengelus perutnya. Udah lapar banget nih gue. Ibu gue emang nyiapin banyak makanan, tapi makanannya buat gue doang kali. Kalau lapar ya beli di warung sana. Enak bener mau makan gratis mulu. Udah bersyukur lo dikasih tempat tinggal gratis. Keluh Farik tanpa peduli dengan ekspresi wajah Leo yang terlihat kesal. Sebelum Leo menanggapi ucapannya, Farik lebih dulu membuka kaca mobilnya. Lelaki itu melambai kepada seorang petugas bertopi dan bersepatu karet. Farik, petugas itu tersenyum lalu mendekati mobil Farik yang kini sudah berhenti di pinggir jalan. Mau ke rumah ibu ya? Pantesan tadi pagi ibu kamu minta paman buat nganterin dia ke pasar. Taunya anak kesayangannya bakal pulang hari ini ternyata. Petugas yang menyebut dirinya paman itu kini tersenyum dengan sangat lebar, hingga berhasil membuat matanya terlihat sipit, nyaris tidak bisa melihat lagi. Farik melempar senyum, lalu berkata, "Ibu ngerti paman lagi ya?" "Enggak kok," marah paman senang kalau ibu kamu minta tolong. Selama ini kan, dia selalu sok paling bisa semua. Padahal ada paman yang selalu siap bantu dia. Farik lagi-lagi tersenyum. Ia sangat bersyukur karena memiliki seorang paman yang begitu perhatian kepada orang-orang yang ia sayangi. Kalau gitu saya ke rumah dulu ya paman, pamit Farik kepada pamannya. Lelaki berseragam itu mengangguk. Lalu ia bergegas kembali ke pos dan membuka palang yang menutup jalur masuk ke perumahan yang hendak Farik tuju. Pamit ke rumah dulu ya paman. Farik menutup kaca mobilnya.
Lalu kendaraan kembali melaju melintasi beberapa rumah sebelum ia tiba di rumah ibunya. Anggana menghentikan langkahnya menuju kamar saat mendengar suara berisik yang berasal di halaman rumahnya. Karena penasaran, ia segera berputar haluan untuk memastikan sendiri hal riuh apa yang sedang terjadi di depan sana. "Abang!" serunya sambil terperajat kaget saat melihat lelaki yang kini berdiri depan pintu. Anggana masih ingat dengan jelas kapan terakhir kali abangnya itu berkunjung ke rumah ini, saat Anggana masih memakai seragam sekolah putih biru, dan sekarang Anggana sudah tidak mengenakan seragam itu lagi. Ia telah naik satu tingkat menjadi anak SMA dengan beragam persoalan seputar remaja umur 18 tahun yang penuh dengan drama. Farik memang sudah hampir setahun tidak pernah kembali lagi ke kampung halamannya. Entah karena alasan apa, Anggana tidak pernah tertarik untuk mencari tahu. Yang Anggana pikirkan hanyalah main, sekolah, dan bersenang-senang. Sebelum akhirnya beberapa minggu belakangan ini, ia dihadapkan pada berbagai kejadian aneh yang menurut Anggana seperti sebuah pertanda buruk untuk hidupnya. "Gak mau meluk abang nih, apa nggak kangen?" jelas Farik sembari melihat Anggana yang kini sudah beranjak semakin dewasa saja. Tubuhnya pun sudah menjulang tinggi hingga setinggi dadanya. Begitu pula dengan penampilannya yang sudah seperti wanita dewasa, umur 20 tahunan saja. "Kangenlah," ketus Anggana sambil menyambar tubuh abangnya dengan penuh semangat. Farik mengelus-elus rambut adiknya dengan penuh kasih sayang. Setelah sekian lama, ia akhirnya bertemu dengan perempuan manja yang gemar merengek padanya itu. "Loh, kok malah mewek? Baju abang jadi basah kuyup gini tahu," jelas Farik saat menyadari bajunya yang hangat dan basah karena air mata. Namun bukannya menjawab, tangis Anggana malah semakin pecah saja. Ibu, Leo, dan Farik sendiri bahkan heran dengan sikap Anggana saat ini. Anggana memang terbilang manja, tapi ia tidak secengeng. Tidak pernah Anggana menangis sejadi-jadinya seperti sekarang ini. "Hei, kamu kenapa?" tanya Farik sembari melepas pelukan Anggana dari tubuhnya. Farik hanya ingin memastikan keadaan Anggana dengan melihat wajahnya secara langsung. Aku kangen," ucapnya lirih dengan tangis yang kembali berderai tanpa henti, bagai hujan deras di bulan Desember saja. Tidak ada suara lagi setelah Anggana berhenti berbicara. Suasana kepala Farik yang tadinya penuh sorak-sorai pun perlahan berganti dengan keheningan yang begitu nyata. Farik kembali mendekap tubuh adiknya dengan erat. Begitu pula Anggana yang balas memeluk abangnya tanpa ada niat untuk segera melepaskannya. Pelukan hangat, buah dari hasil rindu yang telah lama mereka tampung sejak lama, kini menjadi momen paling sakral yang tampaknya tak ingin segera berlalu begitu saja. Dalam tubuh yang tanpa sekat, Farik dapat dengan jelas merasakan detak demi detak jantung yang perlahan menabrak dadanya. Semakin kencang. Tak lagi kenal dengan irama yang beraturan. Tetapi ada yang aneh dengan pelukan yang semakin erat itu. Farik merasakan kehadiran denyut kehidupan yang samar-samar. Dan ini membuatnya seketika merinding. Tubuh yang dipeluknya itu bukan Anggana. Begitu kesimpulannya. Farik mencoba melonggarkan pelukannya sambil menatap wajah ibunya yang nampak sama dengannya. Sama-sama heran dengan tingkah Anggana saat ini. Farik mengenal adiknya dengan baik meski kadangkala jarak menjadi penghalang bagi mereka untuk saling dekat. Dia hafal betul bagaimana adiknya bahkan tanpa perlu melihat wajahnya. Meski hanya sebatas suara saja. Dan kali ini, ia merasa ada yang berbeda dengan gadis kecil itu. Selang beberapa detik setelahnya, ujung matanya menangkap bayang-bayang sosok perempuan lain. Bibirnya langsung dingin. Begitu pula jantungnya yang seolah berhenti berdesir. Bagai daun yang diterbangkan angin, perempuan itu kini berpindah posisi dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dia berada di bawah pohon yang ada di samping teras rumah ibunya. Farik dapat melihatnya dengan jelas. Tatapan perempuan itu kosong, tetapi penampilannya masih sama. Tidak berubah sama sekali.
Masih sama seperti ketika Farid memilih pergi dan meninggalkannya. Farid ingin memanggilnya tetapi bibirnya tidak bergerak sama sekali. Di sana, perempuan itu terlihat bak boneka porselin yang rapuh dan terlihat pucat. Atira, ucapnya lirih dengan lidah yang hampir putus sebab susah payah ia menggerakkannya demi menyebut satu nama barusan. Anggana sudah tidur. Begitu pula Leo yang sudah memilih istirahat di kamar Farid. Di ruang tengah saat ini, hanya tersisa Farid dan juga ibunya. Mereka sedang duduk berdua di sofa sambil menikmati teh hangat yang nampaknya sudah hendak dingin. Sejak kapan Anggana jadi aneh begitu, Bu? Jelas Farid membuka obrolan. Ibu terdiam sejenak, sedang berpikir keras. Mengingat kembali sejak kapan ia menyadari keanehan anaknya itu. Sekitar 2 minggu yang lalu kalau ibu tidak salah ingat. Ibu meraih cangkir tehnya, menghirup aromanya lebih dulu sebelum memutuskan meneguk air teh itu dengan tenang. Ibu kadang melihat adik kamu lagi melamun di teras rumah atau di kolam ikan yang ada di belakang rumah. Bahkan saat hendak menyantap makanan pun, Anggana kadang lebih banyak melamun ketimbang melahap makanannya sendiri. Ibu pikir dia lagi ada masalah di sekolah saja. Tapi saat makan malam tadi, Anggana bilang dia tidak ada masalah apa-apa. Ibu menuturkan apa yang ia ketahui soal Anggana. Ia pun menyadari keanehan anaknya akhir-akhir ini, namun memilih untuk tidak ikut campur karena ia pikir Anggana sudah memasuki usia remaja. Ia akan ikut bersuara jika Anggana yang lebih dulu bercerita. Tapi pas makan malam tadi, adik kamu sempat ngomong ke ibu kalau katanya dia sering mimpi buruk. Apa ini ada kaitannya dengan sikap Anggana yang aneh? Ungkap ibu yang ingat dengan cerita Anggana tadi saat mereka berada di meja makan. Mimpi buruk? Tanya Farid memastikan. Iya, mimpi buruk. Katanya dia sering melihat perempuan aneh. Pokoknya semacam itulah kata adik kamu tadi. Apa yang dimaksud Anggana itu Atira? Kumahan Farid yang berhasil membuat alis ibunya mengerut. Atira, perempuan yang dulu pernah dekat sama kamu. Farid menatap ibunya lekat-lekat, lalu ia mengangguk mantap. Ketika tadi Anggana menangis histeris di teras, aku seperti melihat Atira di bawah pohon yang ada di samping teras rumah kita, Bu. Dia ada di sana. Ibu yang mendengar pernyataan Farid barusan langsung mengelus tengkuapnya beberapa kali. Hus, jangan sembarangan kalau ngomong, Bang. Gimana ceritanya ada Atira di sana? Dia sudah lama nggak ada di dunia ini. Tidak mungkin tiba-tiba kembali dan ada di rumah kita. Kamu pasti rindu saja sama dia. Apalagi ini adalah kali pertama kamu berkunjung ke kota ini setelah dia meninggal setahun yang lalu. Farid mencoba merenung. Ibunya mungkin ada benarnya juga. Farid hanya terlalu rindu. Atau mungkin juga terlalu merasa bersalah kepada gadis itu hingga tanpa ia sadari malah melihat sosok Atira muncul di sekitar rumahnya. Sudah, kamu tidur di sana. Sudah larut malam. Kamu pasti capek habis perjalanan jauh. Ibu juga sudah mau masuk kamar. Kasihan adik kamu ditinggal sendirian. Nanti dia malah aneh-aneh lagi kayak tadi. Farid mengangguk mengiyakan. Meski di dalam kepalanya, ia sedang sibuk bercengkrama dan bertanya-tanya perihal banyak hal tentang Atira. Di suatu sore, Farid ingat pernah mengunjungi kafe yang ada di dekat komplek rumahnya. Tanpa sengaja, tanpa terencana. Awalnya, Farid melewati tempat itu dan tidak tertarik untuk sekedar singgah. Hingga tiba-tiba saja pandangannya jatuh pada sosok perempuan anggun dengan rambut yang digerai indah berdiri di depan cafe shop tersebut. Perempuan itu tersenyum padanya, menyambut wajah takjub Farid dengan sebuah pertanyaan yang sebenarnya lebih mengarah pada sebuah curhatan seorang perempuan yang sedang kecewa. Langit sorenya lagi mendung ya, senja yang indah jadi menyusut pergi dari kaki langit. Padahal aku sudah menunggunya dari siang. Kenapa segala hal yang dinanti-nanti kerap kali membuat kecewa dan sakit hati? Apa karena dunia ini dipenuhi dengan kesedihan?
Atau karena kesedihan diciptakan untuk mengolok-olok manusia yang selalu senang tertawa tetapi takut terluka? Perempuan itu menepuk jidat. Aduh, aku harus cepat-cepat kembali ke kafe lagi. Kalau terlambat, bos pasti bakal marah. Selang menit berikutnya, ia lantas tersenyum lalu lanjut berpose ala seorang model yang hendak perform saja. Apa aku sudah terlihat cantik? Ucapnya dengan semangat. Senyumnya manis sekali, berlatar air muka yang putih seperti susu. Seindah gambaran boneka porselin yang cantik jelitan dan anggun. Apakah dia nyata? Apakah benar ada makhluk seindah ini yang diciptakan sang kuasa di dunia yang penuh dengan kekacauan ini? Kamu kerja di kafe itu? Tanya Farik sebelum gadis itu melangkah pergi meninggalkannya. Tepatnya tertuju pada cafe shop yang ada di depannya. Perempuan itu mengangguk. Mau mampir dulu nggak? Aku ahli membuat espresso loh. Dijamin, siapa saja yang mencicipinya pasti bakal naksir. Seperti digerakkan oleh semesta, Farik malah melangkah mengikuti gerak perempuan yang ada di depannya. Ia seakan tersihir oleh kecantikan perempuan yang baru pertama kali ia temui itu. Bahkan, Farik rela membiarkan lidahnya mencicipi minuman baru yang sebenarnya sangat ia benci. Farik memang lelaki tulen, tapi untuk urusan yang pahit-pahit, ia tidak bisa berdamai dengan mudah. Baginya menikmati sesuatu yang pahit sama saja dengan memaksa lidah lebur dalam kebodohan. Sudah tahu pahit, kenapa harus dinikmati? Bukankah itu sama saja dengan pembodohan? Tapi itu dulu, sebelum Farik mengenal perempuan itu. Sebelum dunianya berhasil diporak-porandakan oleh seorang perempuan yang ia temui secara tidak sengaja di depan cafe shop yang ada di dekat komplek rumahnya. Atira, kamu bisa panggil saya Tira, biar singkat, jelasnya sambil menyodorkan secangkir espresso dan juga satu hidangan kue di atas meja. Farik memilih duduk di pojokan yang langsung menjurus ke jendela kaca yang ada di tempat itu. Di sana, Farik bisa dengan mudah melihat suasana di luar ruangan. Ia bisa melihat dengan jelas bagaimana kendaraan lalu lalang dengan begitu sibuknya. Kalau kamu biasanya dipanggil dengan nama seperti apa? Jelasnya lagi. Jika melihat bagaimana perempuan itu berinteraksi dengannya, Farik sudah bisa menyimpulkan jika gadis itu pasti seorang gadis priang yang senang berbicara. Farik, kamu bisa panggil saya Farik. Atira tersenyum mendengar Farik menyebut namanya. Tanpa Farik duga, ia sudah mengambil tempat duduk untuk duduk di kursi yang ada di depannya. Kedua tangan Atira digunakan sebagai tempat bertumpu bagi dagunya. Tatapan lurus ke depan, tepat pada Farik yang baru saja meletakkan cangkir kopinya kembali di atas meja. Besok-besok, kalau mau kesini biar aku buatkan espresso lagi ya. Farik menelan liur, tak berani berbicara. Kopi yang ada di depannya sekarang masih susah ia habiskan. Malah ditawari espresso lagi di hari esok. Namun untuk hal-hal yang sebenarnya tidak Farik sukai itu, ia akhirnya mengangguk untuk mengiyakan. Berkat pertemuan hari itu, pikiran Farik selalu melayang-layang demi memikirkan Atira. Tak jarang mereka janjian untuk bertemu di tempat lain. Bahkan beberapa kali mereka berkencan di hari weekend, mengunjungi tempat liburan atau sekedar menonton film di bioskop. Lalu setelahnya, mampir mengisi kampung tengah sebelum mengantar Atira pulang ke rumahnya. Sebuah rutinitas baru yang Farik senangi. Mungkin demikian pula dengan Atira. Hingga di satu titik, Farik akhirnya menyerah. Ia tak sanggup lagi melanjutkan apa yang sudah ia mulai. Farik mengingkari janjinya pada Atira untuk selalu bersama dalam keadaan suka ataupun duka. Mereka berpisah untuk sebuah kisah yang sebenarnya tidak pernah benar-benar mereka mulai dengan sebuah kesepakatan yang serius. Mereka memang sempat bersama, sempat berbagi rasa satu sama lain. Namun sialnya tidak ada kata yang tepat untuk mewakili sebuah hubungan yang tanpa nama itu, bukan. Sebut saja hubungan tanpa status. Farik kerap kali dihantui rasa bersalah. Kenapa ia pergi? Kenapa ia memilih menyerah dengan Atira?
kenapa ia pergi begitu saja tanpa pamit, bahkan tanpa menitip sebuah pesan. Ia benar-benar mengingkari janjinya. Hingga detik ini, saat Farik duduk di kursi yang dulunya begitu ia senangi karena ada gadis yang dicintainya duduk bersama dengan dirinya di sana, ia masih dihantui rasa bersalah. Kendaraan di luar ruangan masih juga ramai. Pesanan kopi yang Farik inginkan sudah diantarkan ke mejanya. Ia menghirup dalam-dalam espresso yang ada di depan matanya. Matanya memejak. Hidungnya masih mencium aroma kopi yang menguap di udara. Bagai lelaki kasmaran saja. Lalu ingatan-ingatan itu kembali muncul lagi menampakkan dirinya. Hari-hari saat mereka bersama, masa-masa ketika mereka saling tertawa. Betapa waktu telah mengambil banyak hal yang dulunya sangat dia sukai. Dan kini tidak ada yang tertinggal lagi selain kenangan dan ingatan yang masih terekam jelas di kepala. Bukannya Farik tidak ingin melangkah ke masa depan. Di kota tempatnya bekerja, ia juga kerap kali mengunjungi cafe shop bersama teman-temannya, seperti di kampung halamannya. Di sana pun ada puluhan bahkan ratusan perempuan yang berpapasan dengannya. Tapi tidak pernah ada yang menarik di matanya dan berhasil menyentuh inti hatinya. Farik tak pernah ingin melangkah lebih jauh untuk memulai sebuah hubungan yang serius. Sebab yang ada dalam bayangannya hanya wajah Atira. Hanya Atira yang benar-benar ia kenal dan hafal dengan baik. Dan hanya Atira yang ia inginkan untuk bersanding dengannya, walau ia tahu bahwa memilih pergi dan menjadi lelaki pengecut adalah kesalahan terbesar yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Entah sudah berapa ratus malam Farid lewatkan dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana kabar Atira? Bagaimana jadinya jika aku tidak menjadi pengecut dengan cara meninggalkannya? Hingga di hari kemarin, Farik akhirnya menemukan jawaban untuk pertanyaan yang ia cari. Atira masih sama, walau tetap matanya telah kosong, tak lagi penuh dengan kehidupan yang meneduhkan. Walau senyumnya sudah menyusut, tidak lagi sangat dulu saat mereka bersama. Siang bergerak menuju petang ketika Farik berjalan menyusuri halaman rumahnya. Ada ibunya yang menyapu halaman, dan juga Anggana yang duduk di teras sambil membaca komik kesukaannya. Matanya melirik ke arah abangnya yang sedang berjalan melintasi pagar rumahnya. Mas Leo ikut ke rumah paman, katanya mau diajak mancing di sungai. Abang dari mana saja? Kok baru pulang? Usai cek lokasi di tempat kerjanya hari ini, Farik memang memilih pulang terpisah dengan Leo. Alih-alih menggunakan mobilnya, ia malah memilih berjalan kaki saja pulang ke rumah. Tentu saja, karena ia ingin mampir dulu di cafe shop tempat Atira bekerja dulu. Habis mampir ke tempat teman dulu tadi, ucapnya berbohong pada Anggana. Meski begitu, Anggana tahu jika abangnya sedang tidak baik-baik saja sekarang. Mimik wajah Farik saat ini persis sama dengan wajahnya saat memutuskan pergi dari rumah beberapa tahun lalu. Oh gitu, ucap Anggana sambil mengikuti langkah Farik yang berjalan masuk rumah. Mereka tiba di kamar Farik karena di sana tidak ada Leo. Anggana main masuk saja tanpa permisi lebih dulu dengan abangnya. Farik sempat menatap bingung adiknya yang kini duduk di kursi putar yang ada di meja kerjanya. Abang mau mandi, kamu buruan keluar Gi. Mandi ya mandi aja. Ngapain aku harus keluar segala? Gak bakal ngintip juga kok. Farik sedang malas berdebat. Karena itulah ia memutuskan masuk ke dalam kamar mandi tanpa banyak berkomentar lagi. Sementara Anggana, gadis itu kini mengotak-atik isi laci meja kerja abangnya. Sejak Farik datang lagi di rumah ini, Anggana seperti menemukan kembali senyumnya yang sempat hilang. Tangannya yang nakal tanpa sengaja mendapatkan beberapa lembar foto yang diselipkan di antara buku-buku yang ada di dalam laci. Anggana yang penasaran mengeluarkan tumpukan foto-foto itu. Di bagian bawah buku ada bingkai foto yang seingat Anggana ia pernah melihatnya diletakkan di atas nakas abangnya dulu.
Beberapa tahun silam saat Anggana kira-kira masih sekolah di SMP. "Ngapain kamu otak-atik ucap Farik yang tak jadi melanjutkan kalimatnya saat melihat tumpukan foto yang ada di atas meja. Sebelum Anggana menanggapi, Farik buru-buru meraih foto itu dan memasukkannya kembali ke dalam laci. "Kenapa abang menyembunyikannya di laci?" tanya Anggana penasaran. Farik tetap bungkam, tak berniat menanggapi. Lelaki itu kini berjalan menuju cermin dan merapikan rambutnya di sana. "Abang masih cinta sama dia kan? Kalau cinta, kenapa dulu abang memilih pergi?" Anggana terdengar menuntut jawab dari Farik. "Dek, kamu ngomong apa sih? Atira udah gak ada. Ngapain kita bahas dia? Lagi pula itu sudah setahun yang lalu." Farik menghampiri Anggana yang kini menatapnya dengan tajam. Sorot mata yang Farik sadari begitu menakutkan. Tidak seperti sorot mata adiknya. "Jahat, kamu jahat," pekik Anggana yang kini berdiri dari kursinya. Farik sempat mundur beberapa langkah saat Anggana bergerak maju menghampirinya. Kedua tangan adiknya kini menempel di lehernya. Anggana mencekik abangnya hingga sulit bernapas. "Lepaskan, Dek. Kamu kenapa, hei?" Anggana tidak peduli dengan ucapan Farik yang terbata. Ia sudah dikuasai oleh makhluk lain. Makhluk mengerikan yang mungkin menginginkan Farik segera mati. Pengkhianat, lelaki sialan," pekik Anggana dengan bola mata melotot dan taut wajah yang tegas serta rahang yang mengeras. Bahkan beberapa kali Farik dapat mendengar bagaimana gigi Anggana yang saling bergesekan satu sama lain. Bunyi yang menimbulkan kengerian baru di ruangan yang hanya diisi oleh kakak beradik itu. Farik bernapas terengah-engah saat Anggana berhasil melepaskan tangannya dari leher Farik. Lampu kamar perlahan padam, hanya menyisakan lampu tidur yang ada di atas nakas. Seketika ruangan itu menjadi remang, tidak secerah sebelumnya. Lalu Farik dikejutkan dengan wajah Anggana yang mendadak berubah menjadi wajah Atira. Berulang-ulang wajah itu berganti warna, dari Atira ke Anggana, pun sebaliknya dari Anggana ke Atira. Farik harus mengucek matanya beberapa kali untuk memastikan lagi siapa yang ia lihat sekarang. "Atira?" serunya dengan ekspresi wajah tak percaya. Wajah Atira kembali menyusut, berganti dengan wajah Anggana dengan senyum licik dan tawa menggelegar setelahnya. "Kamu harus mati. Kamu harus membayar semuanya. Kamu tidak pantas hidup," ucap Anggana dengan tegas dan lantang. Suara itu seperti robot saja, besar dan menantang. "Istighfar, Dek. Ini abang kamu," jelas Farik yang semakin mundur ke belakang. Ia takut jika Anggana kembali brutal seperti tadi dan mencekik lehernya lagi. "Kamu pembohong, kamu pantas mati," pekik Anggana yang berhasil membuat satu rumah mendengar suaranya, termasuk Leo yang baru saja kembali dari rumah paman Farik. "Farik, Anggana, apa yang terjadi?" teriak ibu saat ia membuka pintu kamar Farik dan mendapati kedua anaknya berada di dalam sana dengan keadaan yang tidak wajar. Leo pun mengekor di belakang. Ia pun sama kagetnya dengan ibu. "Leher lo kenapa biru gitu, Rik?" tanya Leo yang fokus pada Farik. "Mati, kamu harus mati," pekik Anggana dengan wajah merah padam. Ia kembali menghampiri Farik dan mencekik lehernya seperti tadi. Ibu dan juga Leo langsung panik melihat pemandangan barusan. Leo buru-buru berlari ke tempat mereka berdua. Sebisa mungkin ia melerai Farik dan juga adiknya, namun tetap saja gagal. Justru Leo yang terhempas ke belakang saat ia berusaha memisahkan Anggana yang sedang mencekik Farik. "Dek, kasihan abang kamu. Abang kamu bisa mati kalau dicekik kayak gitu," jelas ibu yang bersimpuh di lantai sambil memandang Anggana yang mencekik Farik. "Lepasin aku, Ra. Kamu gak bisa gini. Kamu sudah Farik mendesah panjang saat Anggana melepaskan cengkraman tangannya dari leher Farik. Lelaki itu terkapar lemah di atas lantai dengan air mata yang menetes perlahan di kedua matanya.
Susah payah, Farik mencoba menyeimbangkan diri, tanpa peduli dengan rasa sakit yang kini menggerogoti lehernya. Ia mencoba meraih jemari Anggana. Dalam penglihatan Farik saat ini, ia mampu melihat wajah pucat Atira yang tersemayam di dalam tubuh adiknya. "Kamu gak boleh kayak gini, Ra. Tanpa membunuhku pun, aku bahkan sudah mati sejak pertama kali harus berpisah denganmu. Jadi aku mohon, biarkan Anggana bebas. Biarkan adikku menjalani hari-harinya dengan baik. Jangan mengganggunya seperti ini. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak salah apa-apa. Akulah yang salah di sini." Farik menyeka air matanya yang jatuh. Begitu pula ibunya yang kini ikut menangis melihat kedua anaknya yang tampak sangat kacau. Sementara Leo, ia menjadi penyemangat yang masih bingung dengan kondisi saat ini. Semua orang memang harus mati, tapi kamu harus mengerti, kalau sejauh apapun kita saling terpisah, cinta yang aku punya buat kamu tidak ada matinya, Atira. Dari dulu hingga sekarang, rasa cinta itu masih sama. Cuma kamu yang bisa buat aku jatuh cinta dengan mudah. Aku memang salah karena memilih meninggalkanmu. Aku salah karena terlalu pengecut dan tidak mau berjuang untuk mempertahankan hubungan kita dulu. Aku salah karena harus membuat kamu berakhir seperti ini. Tapi kamu harus tahu satu hal, bahwa semua yang aku lakukan dulu semata-mata karena aku sayang kamu, Ra. Ada beberapa hal yang memang tidak harus dimiliki, meski kita sangat menginginkannya. Dan untuk kekacauan yang terjadi setelah aku pergi, maaf, karena aku tidak bisa melakukan apapun sampai kamu harus berakhir seperti ini. Maafkan aku, Atira. Maafkan aku. Farik bersimpuh di depan Atira yang sedang bersemayam di tubuh adiknya. Ia menangis sejadi-jadinya. "Mas Farik," ucap Atira lirih. Dalam rentang waktu yang singkat, Atira seperti kembali ke masa lalu. Ke masa-masa saat ia bersama dengan Farik dulu. Ke masa indah yang mereka lewati berdua. Hingga di titik tertentu saat orang tuanya melarang keras hubungan mereka. Farik pergi, menyerah dengan keadaan, mengingkari janjinya untuk selalu bersamanya. Disitulah dunia Atira hancur. Disitulah Atira memutuskan untuk mengakhiri hidupnya secara paksa. Atira ditemukan tewas di kamarnya setelah mengiris lengannya sendiri. Dan sejak itu pula, Farik tidak pernah terlihat lagi di kota ini. Ia menghilang, bahkan menjauh dari rumah dan keluarganya. Kita harus sama-sama mengikhlaskan, Ra, agar kau bisa tenang, agar tidak gentayangan dan hidup dengan rasa dendam seperti ini. Atira mengikuti Farik yang sedang bersimpuh di lantai. Ia pun menjatuhkan diri dengan lemah. Hati Farik terasa nyeri melihat Atira. Ia memeluk Atira dengan erat. Begitu pula Atira yang balas memeluk tubuhnya, menenggelamkan wajahnya di dada Farik yang masih juga menyuarakan bunyi detak jantung yang sama setiap kali mereka saling merangkul. "Kamu harus bahagia, Ra. Kamu harus bahagia setelah ini," ucap Farik yang merasakan pelukan Atira yang perlahan melonggar. Jika dia harus menjalani kehidupan tanpa ujung, mungkin dia akan memohon agar waktu segera berhenti saat ini juga. Agar waktu stagnan di sini, dan membuat mereka berakhir bersama tanpa harus berpisah jarak yang terlalu sulit untuk mereka tempuh. Tetapi Farik tahu jika Tuhan tidak akan mengabulkan keinginannya. Sebab kini ia merasa tubuh Atira semakin sulit untuk bisa ia rangkul lagi. Perlahan Anggana yang ada di dekapan Farik melemah dan jatuh pingsan. Sementara itu bayangan hitam melesat keluar dari tubuh gadis itu. Farik melihat sosok Atira di sana. Gadis dengan wajah putih seperti susu serta paras cantik seperti Barbie. Farik merasakan titik perpisahan itu. Masa-masa yang tidak bisa ia tahan, bahkan ia hentikan dengan mudah. Atira tersenyum padanya dengan air mata yang terlihat begitu nyata. Farik pun demikian. Ia menatap Atira tanpa jeda. Air matanya jatuh tanpa bisa ia hentikan. Tubuh itu perlahan retak di udara, seperti tumpukan debu yang tertiup angin kencang, sebelum akhirnya terpecah belah, menyebar kemana-mana. Lalu tiba-tiba
pecah dan berjatuhan ke udara seperti hujan yang deras. Farid memegang kedua lututnya yang terasa bergetar. Bibirnya berusaha ia tahan agar tidak mengeluarkan suara tangis yang memilukan, serta tubuhnya yang rasanya hendak remuk seketika. Farid mengutuki dirinya yang tidak bisa mengubah apapun, termasuk menghentikan Atira agar tidak menghilang di dalam semesta. Dia membenci dirinya yang tidak bisa bersama Atira dalam rentang waktu yang lama. Dia membenci segala-galanya, termasuk perasaan diri yang menjalar di sekujur tubuhnya yang mulai membengkak karena rasa bersalah yang tanpa ujung pangkal. Aroma espresso yang seringkali disuguhkan oleh Atira untuknya perlahan-lahan berputar-putar di udara, seolah mempermainkan Farid yang sedang terluka. Farid kembali menangis. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai sambil memeluk dirinya yang semakin terasa dingin dan pilu. Sebelum kembali ke Jakarta, Farid mampir lebih dulu ke pemakaman umum yang berjarak 7 km dari rumahnya. Ia pergi bersama Anggana. Di sana, ia mengunjungi makam Atira yang kini terlihat bersih dan terawat. Aku yakin dia pasti sudah tenang di tempat Bamia sekarang, Bang. Jadi abang harus berhenti menyerahkan diri kayak dulu. Apalagi kau harus lari dari tanah kelahiran abang ini, jelas Anggana saat mereka hendak meninggalkan makam Atira. Farid hanya tersenyum. Aku tidak akan lari lagi, mulai sekarang. Anggana bisa bernapas lega mendengar kalimat barusan. Setidaknya setelah hari ini, ia akan melihat abangnya minimal sekali sebulan, bukan lagi sekali setahun. Itu pun karena ia kebetulan ada urusan pekerjaan di kota ini. Mau ngopi-ngopi dulu nggak? Abang mau nyobain menu baru di cafe shop dekat komplek kita. Kata Leo sepinya enak. Terus peracik kopinya juga cantik. Oh ya? Kok Mas Leo bisa lebih tahu tempat ini dibanding aku sih? Jelas Anggana yang merasa tidak percaya dengan ucapan abang barusan. Leo kan suka petualang, jadi banyak tahu sekitar daerah ini. Beda sama kamu yang doyannya baca komik di kamar atau mentok-mentoknya di teras rumah. Gimana bisa tahu tempat-tempat keren dan oke di sekitar sini kalau mainnya cuma di rumah doang? Cetuk Farid sambil mengacak rambut adiknya. Yuk, ajaknya setelah memarkirkan mobilnya di depan kopi shop yang hendak ia tuju. Farid menjadi paling dulu tiba di meja barista. Lalu seorang perempuan dengan rambut yang dikepang datang menghampirinya. Selamat siang, mau pesan apa mas? Saya mau... Farid mencoba berpikir sembari melirik kertas menu yang ada di depannya. Kopi terenak di tempat ini saja deh, terserah mau kopi apa aja. Saya ratunya pembuat espresso macchiato, dijamin bakal bikin naksir kalau udah nyoba sekali. Ucapnya dengan senyuman mengembang. Farid tergerak untuk ikut tersenyum pula. Penggalan kalimat barusan mengingatkannya dengan Atira. Oke, saya pesan espresso macchiato. Dek, kamu mau pesan apa? Sebelum sempat Anggana menjawab, seorang laki-laki dari arah belakang menghampiri meja barista. Ia meletakkan nampan yang sudah kosong dan mengajak perempuan yang sedang melayani Farid untuk berbicara. Tira, meja 10 pengen nyambah pesanan katanya. Dia mau latte 1 sama cappuccino 2. Yang dingin ya? Ingat, yang dingin. Jelasnya lalu meninggalkan tempat itu begitu saja. Bang, dia bilang apa tadi? Tira. Perempuan yang ada di seberang meja barista itu tersenyum mendengar Anggana bertanya ke abangnya. Ia lantas menanggapi. Iya, ada apa manis? Tanyanya. Manis, gas Anggana sambil menunjuk dirinya sendiri. Iya, kamu manis kayak gulali. Oh, jadinya kalian pesan apa nih? Ucapnya kembali mengingatkan. Namun Farid malah lebih tertarik bertanya lain hal. Hal yang sama sekali tidak berkaitan dengan pesanan minuman mereka berdua. Tira, nama kamu Tira ya? Yang sedang diajukan pertanyaan malah terpukau di tempat. Sebelum akhirnya ia menjawab Farid dengan anggukan. Iya, saya Tira. Ratira Ayudia. Bisa dipanggil Tira. Ratira, Atira, atau Ayu juga boleh. Asal jangan panggil dia. Terlalu mention soalnya. Ucapnya dengan intonasi jelas dan senyum yang meneduhkan. Atira, ucap Anggana dengan panik sekaligus kaget. Bahkan di dunia ini memang banyak yang bernama Atira.
Atau ini cara semesta untuk mempertemukan abang dengan belahan jiwanya yang baru? Abang saya namanya Farid, kebetulan dia jomblo. Soalnya lagi nunggu perempuan yang bernama Atira. Kalau kakak mau, nanti aku bisa bantu comblangin. Dia bukan lelaki kerek kok. Dia salah satu perintis perusahaan startup di Jakarta. Jadi dijamin bakal bisa ngasih makan dan rumah yang layak pas udah nikah nanti. Gimana? Mbak Tira tertarik nggak buat jadi pacar? Maksudnya calon istri kakak saya. Gadis barista yang ada di sebelah meja tampak tertawa mendengar ocehan Anggana barusan. Berbeda dengan Farid yang justru melotot kaget mendengar aksi adiknya tersebut. Din, kamu ngaco ya?